Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. Semuanya baik-baik? Baik-baik saja. Nah, hari ini masih tentang harapan baru, ya, mendapatkan kembali harapan. Tentang saat ini kita belajar dari seorang yang bernama Naomi. Ya, kita akan baca bersama Rut 1 ayat 1 sampai 6. Ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh. Boleh sama-sama? Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita membaca 6 ayat ini, saya pikir kita sudah tahu cerita dari membaca ini. Jadi ada satu keluarga, Bapak Elimeleh, Ibu Naomi, dan anaknya Mahlon dan Kilion. Lalu karena ada kesulitan tentang bahan pangan, mereka memutuskan untuk pergi ke Moab. Nah, itu yang diceritakan di sini. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup Naomi dan keluarganya adalah satu perjalanan yang panjang. Penuh perjuangan, melelahkan, tetapi kemudian berujung runtuhnya semua harapan yang mereka bangun saat mereka pergi meninggalkan kampung halamannya Betlehem, Israel, menuju Moab. Jadi saudaraku, di Israel mereka merasa ada kesulitan dan mereka lihat di sebelah sana, di negara tetangga ada kemakmuran. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Saudaraku, dalam keadaan sulit dan tak berpengharapan, yang dilakukan oleh Elimeleh dan Naomi adalah mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi setelah amburadul di sana, Naomi mengambil keputusan lagi untuk cari Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan kembali ke Israel, dengan kembali ke kampung halamannya. Jadi mereka pergi ke Moab. Di Moab ternyata kita baca tadi apa yang terjadi, saudaraku? Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dijalani itu 10 tahun. Ya, dijalani 10 tahun. Itu untuk perjuangan rasanya lama banget. Ya, 10 tahun. Lalu setelah tidak lagi ada yang bisa diharapkan, Naomi ambil keputusan lagi, pulang. Dan harapan baru itu didapat ketika ia telah kembali ke Betlehem. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa pergumulan hidup yang berat
membuat harapan-harapan untuk hari depan, membuat cita-cita yang lebih baik untuk hari depan itu sirna, hilang. Tetapi ternyata saudaraku, kemudian Tuhan bekerja, karena Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dalam kehidupan Naomi setelah dia terpuruk, kehilangan semua, dan ternyata itu cara Tuhan untuk menuntun dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah pengalaman banyak orang juga demikian? Beberapa hal kita akan lihat pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat bahwa di keluarga Elimelech ini ada persoalan yang sangat umum dialami oleh orang pada masa itu dan juga sangat umum biasa yang terjadi sekarang ini. Tergantung kita melihat itu sebagai kesulitan, atau kita melihat itu sebagai tantangan, atau kita bisa lihatnya itu sebagai hal yang biasa dalam hidup. Tapi semua orang mengalami itu. Dan hal seperti ini dialami oleh keluarga Elimelech. Ya. Saudaraku, peristiwa yang tertulis dalam kitab Rut ini terjadi pada masa pemerintahan hakim-hakim. Jadi belum ada raja, tapi udah keluar dari Mesir. Generasi Musa, Yosua sudah selesai, mereka sudah meninggal. Nah, antara Yosua, setelah Yosua meninggal, sampai kemudian ada raja pilihan orang Israel, Saul. Nah, diantaranya itu ada pemerintahan hakim-hakim. Dalam pemerintahan hakim-hakim inilah terjadi peristiwa Rut. Nah, peristiwa Naomi, Elimelech pergi ke Moab. Ya. Dan pada masa hakim-hakim itu sebenarnya itulah masa gelap bagi Israel. Sebab orang Israel bukan satu ya, tapi hampir semua, gitu. Artinya banyak. Mereka berbuat apa yang benar. Ya. Mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan itu terjadi di Israel. Hakim-hakim 21 ayat 25 mencatat hal itu. Dan ada ayat lain juga di hakim-hakim. Mereka berbuat menurut apa yang mereka anggap benar. Dan itu masa gelap bagi Israel. Namun dalam keadaan demikian, saudaraku, ternyata masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Naomi, orang yang taat Taurat, Elimelech sebenarnya orang yang taat Taurat juga. Dan ketika mereka di negeri asing, mereka tetap taat Taurat. Dan Naomi dan Rut adalah orang-orang yang taat dan setia, tetap mengikuti ajaran Tuhan. Keluarga Naomi pergi ke Moab disebabkan kesulitan bahan pangan. Kali ini saudaraku disebabkan oleh peperangan. Ya, disebabkan oleh peperangan. Peperangan yang panjang. Kalau peperangan yang sebentar itu enggak masalah besar. Karena bahan pangan di satu negara biasanya bisa untuk stok seharusnya 6 bulan sampai 1 tahun aman. Nah, kalau peperangannya itu masih 3 bulan atau 6 bulan artinya keadaan pangan masih bagus. Tapi kalau udah panjang, saudaraku, misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu di seluruh dunia, itu keadaan ekonomi dan makanan sangat sulit. Sangat sulit. Ya, kalau ada saudara-saudara yang mendengar cerita di zaman Belanda, di zaman Jepang, paling susah katanya zaman Jepang ya. Paling sulit itu zaman Jepang. Gitu. Saudara-saudara, keadaan perang itu membuat ekonomi, kesehatan, kenyamanan semua terganggu. Nah, ini terjadi di Israel. Terjadi di Israel. Kemudian Elimelech sebagai kepala keluarga
melihat tidak ada harapan lagi di Israel. Lalu mereka berunding dan mereka mendengar di Moab itu ketersediaan bahan makanan cukup. Jadi mereka pergi ke sana, saudaraku. Dan kekhawatiran seperti ini wajar-wajar saja menurut apa yang kita pikirkan sekarang. Karena kesulitan itu selalu ada pada setiap orang. Sehingga Ayub menuliskan, saudaraku, Ayub dalam Ayub 14 ayat 1. Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dalam terjemahan lain ditulis penuh peperangan, kegelisahan, peperangan, penderitaan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh peperangan. Saudara-saudaraku, singkat umurnya dan penuh peperangan. Dan ini dialami oleh Elimelekh dan keluarga. Setiap keluarga punya beban hidup dan persoalannya sendiri, termasuk Elimelekh, termasuk saudara dan saya. Persoalan yang kita hadapi, yang Elimelekh hadapi, yang saya hadapi, itu bukan hanya soal ekonomi saja. Banyak hal lain yang bisa membuat kehidupan seorang dan keluarga jadi berantakan. Tidak sedikit yang ekonominya baik-baik, rumah tangganya berantakan. Betul? Saya pikir saudara bisa mendengar dari berita terlebih sekarang sosmed ya, memberitahu kita banyak hal tentang kehidupan pribadi seorang. Iya. Jadi saudaraku, kalau ekonomi saja baik, banyak. Tapi ternyata yang bikin persoalan kan bukan ekonomi saja. Betul, di Tangerang sama Indramayu tingkat perceraian itu tertinggi disebabkan oleh ekonomi. Tapi kalau di Jakarta, saudaraku, para selebritis, sosialita, bermasalah nggak rumah tangganya? Bermasalah nggak hidupnya? Bermasalah. Ada yang bermasalah karena uangnya terlalu banyak. Iya, lalu digunakan untuk yang hal-hal yang tidak. Dan itu terjadi. Jadi dalam hidup ini saudaraku, ada banyak hal yang bisa membuat hidup ini membuat hidup ini jadi berantakan. Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kegelisahan orang itu macam-macam. Kadang-kadang yang membuat kegelisahan dan membunuh sukacita bukan karena tidak punya sesuatu, tapi karena ingin sesuatu. Ingat itu saudara. Yang membunuh sukacita itu bukan karena tidak punya sesuatu. Banyak terjadi karena ingin sesuatu. Paham saudara? Ya. Karena ingin sesuatu itu lebih berat saudaraku. Lebih berat. Ayub berkata, saudaraku, umur singkat penuh pergumulan, penuh kegelisahan. Karena itu saudaraku, dalam singkatnya waktu ini kita bisa mencari penyelesaian dengan cara yang tepat. Ini penting saudaraku. Dengan singkatnya umur, dengan permasalahan yang banyak, jangan kita jadi ceroboh. Cari penyelesaian masalah yang tepat. Jangan sampai usaha kita mencari penyelesaian, usaha kita membereskan masalah justru jadi masalah baru. Betul? Ya, jadi masalah baru. Kita terdesak soal keuangan. Lalu sekarang yang beberapa waktu ini yang rame, pinjam uang gampang, online. Pinjol. Kalau pinjol itu bikin benjol, saudara. Iya. Kan jadi masalah baru kan? Jadi masalah baru. Masalah baru sehingga kita malahan menghadapi masalah yang bertambah-tambah.
Kalau sudah bertambah-tambah akhirnya bertumpuk-tumpuk. Jadi pilihlah cara penyelesaian yang benar. Nah yang kedua ini saudaraku, kita lihat bahwa Elimeleh dan keluarganya mengambil keputusan yang salah. Ya, biasanya di Alkitab kita selalu diberikan contoh mengambil keputusan yang benar. Kali ini saya ingin beritahu saudara, di Alkitab juga ada contoh yang mengambil keputusan tapi salah. Saudara pernah mengambil keputusan yang salah? Pernah? Nyesel enggak? Nyesel. Enggak bisa tidur. Apalagi kemudian keputusan yang salah itu berujung panjang. Orang bilang nyeselnya seumur hidup. Gitu. Tapi peribahasa bilang sesal kemudian tidak berguna. Ya. Saudaraku, perhatikan ini. Semua orang di Bethlehem mengalami hal yang sama seperti yang dialami Elimeleh. Betul enggak? Kalau kesulitan makanan di satu tempat, itu semua. Katakanlah misalnya Jakarta krisis bahan pangan. Jakarta. Yang ngalamin siapa? Penduduk Jakarta dan sekitarnya. Enggak keluarga saya aja, gitu. Enggak keluarga Pak Ketut aja. Semua mengalami. Gitu. Tingkatnya memang beda-beda tapi semua mengalami. Jika itu masalahnya krisis bahan pangan. Tapi Elimeleh ini rupanya ingin mensejahterakan keluarganya, sama seperti bapak-bapak di sini sebagai kepala keluarga ingin mensejahterakan keluarganya. Lalu dia mulai berunding melihat sana sini, dia lihat negeri tetangga lebih makmur. Negeri tetangga lebih makmur, makanan ada, keamanan terjamin. Karena Moab ini memerangi Israel, Israel kalah. Gitu. Makanan di Israel dijarah. Nah, peluang yang menjanjikan ada di negeri tetangga. Lalu Elimeleh dan Naomi memutuskan untuk pergi ke sana, membawa kedua anaknya. Saudaraku, mungkin sekali, sangat mungkin, maksud saya sangat mungkin. Ya. Elimeleh dan keluarga tidak sendirian. Karena pada masa itu, apalagi perjalanan jauh ke negeri lain, itu jarang dilakukan rombongan kecil, biasanya rombongan besar. Mereka berjalan bersama-sama, nggak naik pesawat, nggak naik kapal, saudaraku, jalan sama-sama. Ini satu rombongan besar. Mereka pergi ke sana. Tetapi saudaraku, makmur nggak mereka di sana? Saudaraku, saya beritahu saudara, pasti pada awalnya menikmati dan makmur, saudaraku. Tapi saudaraku ternyata kemudian di ujungnya ada masalah. Jadi saudaraku, keputusan yang salah tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin rumit, membuat masalah semakin ruwet. Pergi ke Moab untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada awalnya saya yakin berhasil. Bapak Ibu Saudara, keputusan yang salah sudah diambil, timbul masalah. Nah, sebagai orang tua yang taat, Naomi sangat menderita, saudara. Sebagai orang tua yang taat Taurat, Naomi sangat menderita. Dan penderitaan itu enggak gampang diatasi. Tiap hari kelihatan anakku menikah dengan perempuan Moab. Tiap hari ketemu. Ini jadi masalah tersendiri. Naomi akhirnya mengalami penderitaan yang paling berat. Ya, Naomi akhirnya mengalami penderitaan yang paling berat. Karena Elimeleh meninggal, kemudian anaknya dua meninggal,
setelah 10 tahun di Moab. Masa depan yang dibangun dengan susah payah akhirnya hancur, harapannya semua hilang, dan saudaraku, Naomi harus menghadapi semua sendiri, beserta kedua menantu. Jadi Naomi, Orpa, dan Rut. Ya. Saudara-saudara, pada masa itu bukan hal yang lazim meninggalkan negara sendiri, pergi ke negara lain. Ini bukan soal jauhnya, bukan soal ongkosnya, bukan soal budayanya, tapi sebenarnya ini soal kepercayaan, soal agama. Ya, jarang-jarang saya bicara seperti ini, saudaraku ya. Ini soal kepercayaan, ini soal agama. Kenapa? Pergi dari Israel ke tempat lain, negara lain, pasti agamanya berbeda, yang membuat orang Israel yang eksodus tadi, yang keluar tadi, yang pergi tadi, saudaraku, itu tidak bisa melaksanakan syariat Taurat. Juga nggak bisa beribadah. Karena ibadah itu harus ada satu komunitas yang besar, dan terlebih Israel mengharuskan ibadah itu setahun sekali ke bait suci. Gak ada bait suci di Moab, gak ada bait suci di Kanaan, ada di Yerusalem, saudara. Kemudian ada kemungkinan lain, sangat mungkin orang yang pergi itu terbawa arus kepercayaan negara tetangga. Terbawa. Yang dibilang kemudian orang ini sesat. Nah, saudaraku, untuk menghibur diri di Indonesia, kalau ada di satu keluarga dengan kepercayaan yang berbeda-beda, seolah-olah bangga. Seolah-olah bangga. Bilangnya apa, saudaraku? Toleransi, apa lagi? Seolah-olah bangga ya. Oh, kalau di keluarga kami toleransinya tinggi. Jadi semua agama ada di keluarga gitu. Apa lagi? Oh, di keluarga kami seperti lambang negara kita, dasar negara kita, Pancasila. Terus apa lagi? Oh, di keluarga kami itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi kebanggaan. Di Israel itu terkutuk, saudaraku. Terkutuk kalau di Israel. Jadi saudaraku, sangat mungkin orang-orang yang sudah pergi ke tempat lain, ke negara lain, itu meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku, di perjanjian lama itu meninggalkan Israel itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Gitu. Meninggalkan Israel itu sama dengan meninggalkan agama. Meninggalkan Israel itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Dan orang yang meninggalkan Tuhan itu menderita. Saudara-saudaraku, Yeremia 2 ayat 19. Ya. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi saudaraku, pedih, sakit jika seorang meninggalkan Tuhan. Jika seorang tidak takut akan Tuhan, menderita. Saudaraku, meninggalkan Tuhan yang dilakukan Israel adalah mempercayai Allah lain yang dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang ada di sekitar Israel. Jadi Israel itu sering disebut meninggalkan Tuhan. Dia enggak pergi dari Israel, tapi meninggalkan Tuhan dengan mempercayai kepercayaan dan agama di sekitar negara Israel. Bahkan Israel sebagai satu bangsa berulang kali murtad. Jadi bukan satu ya, bukan dua orang, tapi disebut sebagai bangsa murtad. Nah, minggu lalu kita membaca Israel
menyembah Baal sampai nggak ada hujan 3,5 tahun. Itu satu bangsa. Walaupun dalam satu bangsa itu tetap ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Pernyataan Yeremia mengatakan bahwa orang Israel akan tersiksa, orang Israel akan pedih dan menderita jika meninggalkan Tuhan. Saudara, Naomi mengalami itu. Mengalami semua yang tertulis dalam Yeremia 29 ini. Pedih, sakit, bahkan sangat menderita karena Naomi meninggalkan Israel. Dalam arti juga kemudian bisa disebut meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, meninggalkan Tuhan pada masa sekarang ini bukan soal pindah agama saja. Meninggalkan Tuhan pada masa ini bukan soal kita menyembah berhala, terlalu vulgar, terlalu kelihatan. Orang langsung membeli stempel murtad pada saudara, begitu pindah agama atau menyembah berhala. Tetapi meninggalkan Tuhan saat ini, ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kita menempatkan Tuhan hanya sebagai pelengkap. Tuhan tidak lagi menjadi tuan. Tuhan tidak lagi menjadi yang nomor satu. Yang nomor satu siapa? Yang nomor satu apa? Kadang yang menjadi nomor satu itu adalah pendapat sendiri, kebenaran sendiri. Apa yang kita pikirkan orang lain harus ikuti, bahkan Tuhan juga harus nurut. Ada banyak saudaraku. Kalau seorang sudah memutuskan, jangankan keluarga, jangankan orang lain, Tuhan aja harus nurut saudaraku. Dengan cara apa saudaraku? Memakai nama Tuhan, seolah-olah ini suara Tuhan. Padahal pikirannya sendiri. Saudaraku, itu sudah meninggalkan Tuhan. Apalagi saudaraku, banyak meninggalkan Tuhan yang bukan pindah agama atau bukan menyembah berhala. Ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, kita lebih menomorsatukan kesibukan kita. Kita lebih mementingkan kegiatan yang hari ini nggak bisa ditunda. Kita lebih mementingkan, saya bilang, bisa keluarga, anak, atau lain sebagainya. Padahal itu kan bisa diatur. Kalau kebaktian kan minggu depan masih bisa. Kebaktian bulan depan juga masih bisa. Itu sudah bagian dari tidak menomorsatukan Tuhan, yang berarti itu juga sudah bagian dari meninggalkan Tuhan. Katanya tetap percaya Tuhan. Yesus masih kita percayai, masih saya percayai, tetapi tidak lagi dihargai, tidak lagi dihormati. Dia hanya buat manis di bibir saja. Karena di hati sebenarnya sudah tidak lagi. Karena Yesus tidak menjadi yang nomor satu. Katanya Yesus masih di hati, tapi tidak diberi hak dan tidak diberi fungsi seperti seharusnya. Nah, kalau sudah bicara gini, mari kita koreksi. Nggak usah pikirkan mereka yang tidak hadir, pikirkan dirimu sendiri. Pernah nggak kita seperti itu? Jangan-jangan besok saya seperti itu. Oh, jangan sampai Tuhan. Kan seperti itu. Koreksi bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak,
dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celakalah mereka yang pergi ke Mesir cari pertolongan dan tidak mencari Tuhan. Celaka mereka yang pergi minta pertolongan dengan cara-cara duniawi. Libatkan Tuhan dalam segala hal, secepatnya temui Tuhan. Jangan ambil keputusan yang salah. Karena keputusan salah berakibat fatal, membuat persoalan semakin bertambah-tambah. Nah, yang ketiga saudaraku, Naomi ke Israel. Kembali ke Israel. Ketika harapan musnah. Perhatikan kalimat ini saudaraku. Kembali ke Israel, kembali kepada Tuhan. Ketika harapan musnah. Saudara mengalami? Maksudnya pernah saudara melakukan? Saudaraku, kita nggak perlu malu. Masing-masing kita pernah. Baik dalam tingkat yang kecil maupun dalam tingkat yang besar. Karena tadi tulis saudaraku, meninggalkan Tuhan itu bukan soal pindah agama atau menyembah berhala. Di hati kita, di pikiran kita sering melakukan itu. Tapi marilah kita kembali ke Israel, ke Bethlehem. Siapa yang suruh kembali? Saudaraku, keadaan, masalah, hancur sudah. Siapa yang bisa tolong? Baru ingat Tuhan. Ini penting saudaraku. Jadi waktu kita sudah hancur, keadaan kita sudah enggak keruan, harapan sudah musnah, enggak punya siapa-siapa, yang paling penting itu adalah kesadaran bahwa seorang kemarin, waktu yang lalu, telah membuat keputusan yang salah. Ini paling penting. Titik pertobatan itu di sana. Ketika seorang tidak pernah mengakui dia telah membuat keputusan yang salah, dia nggak akan pernah jadi orang yang bertobat. Ketika seorang nggak pernah mengakui bahwa keputusannya itu salah, dia nggak akan pernah mau diperbaiki. Saudaraku, keputusan ke Moab ternyata membuat hidup Naomi menjadi sangat sulit. Dan semua itu membuat Naomi teringat Bethlehem. Sesusah-susahnya di Bethlehem masih ada saudara, seolah-olah seperti itu ya. Sesulit-sulitnya di Bethlehem masih adalah untuk sepiring nasi atau sepotong roti. Di Moab nggak bisa, saudara. Nggak bisa di Moab. Dan kemudian Rut 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini pengakuan Naomi, saudaraku, ketika dia pulang. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara, jangan keraskan hati. Amin. Cepatlah untuk ambil keputusan, berbalik dari yang salah. Dan ketika Naomi mendengar, itukah Naomi? Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Naomi itu artinya menyenangkan. Naomi itu artinya manis. Saudaraku, nggak ada yang kasih nama Naomi ya. Naomi itu menyenangkan. Naomi itu manis. Tapi Naomi bilang apa? Panggil aku Mara. Mara itu artinya, saudaraku, pahit. Pahit artinya.
harapan, menemukan harapan baru. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudaraku, saat Naomi tiba di Betlehem, bertepatan dengan musim panen, bertepatan dengan permulaan musim menuai. Betlehem itu artinya rumah roti. Dan ini digambarkan juga, ini gereja, digambarkan ini rumah Tuhan. Betlehem itu rumah roti. Karena itu seperti tadi saya katakan, jangan pernah meninggalkan Betlehem. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun atau dengan cara apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Alkitab katakan tersiksa, pedih dan menderita jika tinggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, kenyataannya, ya sekarang kita bicara kenyataan. Kita pernah bersalah, kita pernah meninggalkan Tuhan, kita pernah jauh dari Tuhan, sudah terlanjur namanya. Tetapi saudaraku, marilah kita pulang. Ambil keputusan, kembali kepada Tuhan. Jangan ragu. Cepat pulang. Cepat kembali. Ambil keputusan untuk berbalik pada Tuhan. Tuhan menunggumu. Tuhan menantimu dengan tangan terbuka. Jika engkau datang jumpai Tuhan pagi ini, Tuhan akan memelukmu. Tuhan menyayangi kita semua. Di tangannya ada kasih dan pengampunan. Dia mau mengampuni kita sebab dia mengasihi kita. Naomi pulang, dapat harapan baru. Sebab ketika dia pulang, terjadi musim panen, berkat yang berkelimpahan. Kalau kita mau datang pada Tuhan, setelah kita hancur lebur di luar sana, tangan Tuhan yang penuh kasih, pengampunan, ada juga di tangan Tuhan itu berkat yang berlimpah untuk kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sungguh kami berterima kasih ya Bapa di pagi hari ini, terlebih di saat kami mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Firman-Mu benar-benar menguatkan hati kami ya Tuhan. Firman-Mu menegur kami ya Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami di setiap menjalani kehidupan ini Tuhan, kami tidak gampang membuat keputusan yang salah. Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami juga ya Bapa, supaya kami jangan meninggalkan Betlehem. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu, dan berikan kami kekuatan untuk itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang menegur kami. Karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Amen. Yang begitu setia memberikan kami pertolongan. Bahkan di saat kami lemah ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Di saat kami tidak merasakan sesuatu apapun ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau menarik kami supaya kami bisa berjalan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau persiapkan ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa di setiap pelayanannya ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus sudah datang dalam hidup kami, hadir dalam ibadah ini, membuat kami bersuka cita. Kami tahu ada sepasang tangan yang terus menanti kami, sepasang tangan yang penuh kasih dan pengampunan terus menunggu kami, sehingga saat kami datang, kami merasakan bahwa Tuhan memeluk kami dengan hangat dan membuat kami dipulihkan, membuat kami disemangatkan lagi
sehingga hidup kami semakin berarti. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat, masing-masing rumah tangga, masing-masing pribadi Tuhan berkati, pekerjaan, kuliah, sekolah anak-anakmu, Tuhan yang menolong semuanya. Para pelayan hari ini, biarlah Tuhan menyertai secara khusus, membimbing dan memberkati dengan limpah, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan yang diberikan, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Balas berlipat ganda, cukupkan kebutuhan anak-anakmu. Buatlah damai sejahtera selalu ada dalam tiap keluarga anak-anakmu, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami telah alaskan di dalam satu nama yang ajaib dan menyayangi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.